kantor tempatku masih bekerja juga mem-WFH-kan seluruh karyawannya. Namun ternyata di bulan berikutnya aku sudah tidak menerima gaji. Hai, welcome to Gliss Indonesia YouTube channel. Gue Divani, Gue Vivi, dan balik lagi di segmen Curhat Karir. seperti biasa kita akan bahas 2 cerita dari Gliss user dan kita akan kasih reaction apakah kita relate atau nggak relate nih sama ceritanya. Kalau penasaran ceritanya ada apa aja, tonton terus ya. Oke, kita langsung aja ke cerita pertama. Kita ada cerita dari Vina Puspita. Hai Vina. Di tahun 2023 kemarin, aku yang sudah lama kerja di divisi event dan harus pindah ke tim konten yang kerjaannya beda banget sama yang aku lakuin biasanya. Awalnya stres banget, bingung harus mulai dari mana dan takut nggak ada yang bimbing juga. Sempat kepikiran buat resign, tapi rasanya susah banget cari kerja dan takut nganggur lama kalau resign tapi belum ada kerjaan baru. Apalagi banyak yang baru layoff, jadi kayaknya dikit banget loker di luar sana. Akhirnya aku coba jalanin dari hari ke hari, bulan ke bulan dengan kerjaan baru, bikin konten dan menulis. Walau sempat insecure, takut nggak bisa, tapi ternyata aku bisa belajar sendiri dengan lihat-lihat konten edukasi di TikTok, YouTube, dan nonton webinar. Setelah banyak belajar, akhirnya aku bisa bikin konten yang performansnya bagus dan dapat pujian juga dari atasannya. Jadi tahun kemarin aku bisa banyak belajar buat nggak underestimate sama diri sendiri dan jangan merasa nggak mampu buat kerjain hal baru, hitung-hitung buat personal development dan melatih diri sendiri biar berani menghadapi tantangan. Oke, sekarang kita react apakah kita relate atau nggak relate sama ceritanya Vina ya. 1, 2, 3. Relate! Sama ya? Iya sama. Lo kenapa relate-nya? Karena di perjalanan karir gue juga gue pernah mengalami hal yang sama Vina, dimana harus pindah posisi gitu, yang mana posisinya pun di luar, beda banget sama posisi gue sebelumnya, dan pastinya itu juga di luar zona nyaman gue. Jadi valid banget apa yang dirasain sama Vina, pasti nggak gampang, tapi salut banget karena Vina tuh mau untuk ngedevelop dirinya secara profesional dan personal gitu ya. Kalau untuk case gue, untungnya di luar sana juga banyak sources yang bisa jadi bahan belajar. Pun juga gue didampingi sama atasan gue, jadi gue bisa cepat adaptasi dan juga bisa ngelakuin pekerjaan gue dengan baik. Kalau pasti ada masa-masa company itu berpindah fokus yang mengharuskan kita untuk pindah divisi. Ya mungkin bikin kita awalnya insecure ya, takut underestimate gitu, nggak bisa ngerjain hal baru ini. Tapi kalau misalnya kita coba kayak apa yang dilakuin Vina, dia belajar dari source yang ada gitu, bahkan cari di TikTok, YouTube, webinar bahkan, itu pasti kita bisa mengerjakan hal tersebut sih. Jadi gue salut sama Vina, walaupun mungkin agak takut-takut ya di awal, tapi dia bisa tahu nih solusinya apa ya, dan bahkan dia bisa bikin konten yang performance-nya bagus, dipuji juga sama atasannya. Keren ya Vina, salut. Keren. Oke, sekarang kita ke cerita selanjutnya dari Yaser. Halo Yaser. Nah, di Maret 2020, aku mengajukan resign dari kantor tempatku bekerja selama 2 tahun terakhir. Karena aku sudah diterima bekerja di kantor lain. Namun ternyata karena pandemi semakin parah, 1 hari kerja kemudian, calon kantor baruku mengabarkan kalau first day-ku diundur 2 bulan karena pandemi. Dan di saat yang sama, kantor tempatku masih bekerja juga mem-WFH-kan seluruh karyawannya. Wah. Aku pun panik dan mencoba menunda resign-ku dengan memperpanjang masa notice. Tapi tidak ada keputusan dan arahan yang jelas dari kantorku saat itu. Aku akhirnya mencoba tetap bekerja dengan menjalankan ideku sendiri sambil terus follow up calon kantor baruku. Namun ternyata di bulan berikutnya aku sudah tidak menerima gaji dan aku juga menerima info dari calon kantor baruku kalau ternyata mereka batal menerimaku. Wah. Di saat itu aku memang baru tanda tangan offer letter, namun belum sempat tanda tangan PKWTT. Aku sempat sangat stres, tapi aku mencoba melamar lagi ke sejumlah lowongan. Dan untungnya, akhirnya aku bisa diterima di perusahaan yang memperlakukanku lebih baik dari sebelumnya. Wah, congrats ya. Pengalaman ini mengajarkan aku untuk tidak berlama-lama bertahan di situasi yang buruk. Dan bersikap proaktif agar bisa segera mendapatkan jalan keluar. Nah, sekarang coba react-nya apa ya? 1, 2,
relate. Tidak relate. Tidak relate. Kenapa, Div? Fortunately gue belum pernah merasakan apa yang Yaser rasakan, tapi gue punya satu temen yang dia udah dapat offer letter juga, dan dia udah expect untuk join nih si company as soon as possible, tapi ternyata ada perubahan decision yang menyebabkan dia di ghosting sama HR-nya. Jadi gue tahu gimana stresnya dari cerita temen gue ini. Dia cerita, dia bingung banget, dia ngerasa dia bahkan ada estimate diri dia sendiri gitu, skillnya kah atau apanya, sampai dia ngelamar kerjaan banyak banget dalam satu waktu, yang gue rasa itu akan susah banget untuk siapapun yang mendapatkan pengalaman tersebut. Jadi gue tahu rasanya gimana, dan gue bangga juga sama Yaser bisa melewati hal tersebut, dan bahkan sekarang udah dapat kerjaan yang sesuai ya, yang lebih baik dengan company yang lebih keren. Jadi ya, congratulations Yaser. Kalau gue sama, mungkin di perjalanan karir gue juga gue belum experience hal yang Yaser rasakan. Tapi tadi yang Yaser ceritakan bahwa gimana stresnya untuk menghadapi situasi ini tuh valid banget sih. Mungkin kalau gue ada di posisi Yaser, gue udah nggak bisa melakukan day to day kerjaan yang baik, udah stres, pusing, nangis, udah kalut banget lah gitu. Jadi dengan Yaser tuh tetap bisa berpikir tenang di tengah-tengah situasi itu dan tetap solutif, itu really appreciate sih. Nah, itu tadi 2 cerita karir terpilih di video kali ini. Coba kalian ikutan komen di bawah, kira-kira kalian relate atau nggak relate sama kedua cerita tadi. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasi dan nonton video lainnya dari Glints. Dan buat kalian yang lagi cari kerja, Glints punya banyak lowongan untuk kalian. Kalian bisa download dan apply langsung dari aplikasinya. So good luck on your career journey. See you next time. Bye!